Satpol PP Tanah Tidung melakukan penertiban pedagang kaki lima PKL yang berjualan di sekitar lapangan RTH Yusuf Abdullah, Jalan Perintis, Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara, Kaltara pada Jumat 11 April 2025. Untuk lengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Rismayanti, jurnalis Tribun Kaltara untuk Anda pemirsa. Silakan selengkapnya informasi dari Anda, rekan Rismayanti. Baik, terima kasih rekan Justina. Eh, Petugas Satpol PP Tanah Tidung melakukan penertiban pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di sekitar lapangan RTH Yusuf Abdullah di Jalan Perintis, Kabupaten Tanah Tidung, tepatnya di Desa Tidengpale, Kecamatan Sayap. Penertiban ini dilakukan dengan mengangkut rombong jualan yang dibiarkan di sekitar lapangan RTH Yusuf Abdullah setelah pedagang selesai berjualan. Saat petugas Satpol PP melakukan operasi terbilang lancar mengingat memang tidak ada pedagang yang berada di lokasi tersebut. Namun beberapa saat setelah operasi hampir selesai, terlihat beberapa yang datang ke lokasi untuk mempertanyakan penindakan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP. Kan ada juga pedagang yang langsung memindahkan kembali rombong jualannya agar tidak dibawa oleh petugas Satpol PP. Disampaikan Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Tanah Tidung, Butiman, operasi yang dilakukan hanya dengan mengangkut rombong jualan yang sudah lama tidak digunakan. Namun tidak menutup kemungkinan penertiban akan kembali dilakukan jika masih ada ditemui rombong yang tidak dipindahkan setelah digunakan untuk berjualan. Penertiban ini juga dilakukan sesuai dengan aturan setiap pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan RTH Yusuf Abdullah harus menjaga kebersihan dan memindahkan rombongnya setelah berjualan. Selain itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Bartolomeus mengatakan penertiban dilakukan karena para pedagang tidak mengindahkan aturan jam operasional dan kewajiban menjaga kebersihan lokasi usai berjualan, di mana pada aturannya para pedagang dibolehkan berjualan hanya pada pukul 5 sore hingga pukul 12 malam waktu Indonesia bagian tengah. Namun menurutnya masih banyak pedagang yang meninggalkan rombong mereka setelah berjualan tanpa membersihkan lokasi. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan penyitaan terhadap barang yang dagangan atau rombong yang dibawa atau diangkut. Adapun rombong yang ditertibkan hanya diamankan untuk menjaga kerapian kawasan RTH Yusuf Abdullah. Ia menyebutkan penertiban ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pedagang yang terus-menerus melakukan pelanggaran aturan. Sebelumnya juga pihak Satpol PP telah melakukan upaya persuasif dengan memanggil pedagang ke kantor Satpol PP untuk diberikan sosialisasi dan juga imbauan. Kondisi di mana banyaknya rombong-rombong jualan yang terletak di sekitar lapangan RTH Yusuf Abdullah tentu dinilai mengganggu keindahan kota, terutama karena lokasi yang digunakan tempat berjualan merupakan jalur yang kerap dilalui warga maupun tamu yang datang dari luar daerah. Meski demikian, Bartolomius menegaskan pihaknya tidak akan melanggar aktivitas jualan selama para pedagang mematuhi aturan yang berlaku. Dan bagi pedagang yang rombongnya disita dapat langsung mengambil beberapa rombongnya atau alat-alat jualannya ke Mako Satpol PP dengan membuat surat pernyataan untuk tidak melanggar aturan kembali. Selain itu, salah satu pedagang minuman es yang biasa berjualan di kawasan tersebut mengaku tidak menolak tentang aturan yang dibuat, namun berharap adanya solusi yang berpihak kepada pedagang kecil. Ia juga mengakui bahwa pihak Dinas Perindakop sudah memberikan um, imbauan terkait jam yang dibolehkan untuk berjualan serta uh, peraturan adanya untuk menjaga kebersihan di lokasi yang digunakan untuk berjualan. Namun memang mengingat dia merupakan pedagang kecil sehingga ia meminta keringanan agar bisa berjualan lebih awal yaitu pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian tengah
karena mengingat jika berjualan pada sore hari belum tentu ia mendapatkan pembeli. Yang ia juga mengakui surat yang diterimanya hanya mengatur soal larangan meninggalkan bekas jualan dan kewajiban membawa pulang peralatan setelah berjualan dan tidak mencantumkan jam pasti untuk dibolehkannya berjualan. Namun terkait pemindahan alat-alat berjualan, ia merasa cukup terbeban karena mengingat ia seorang perempuan dan berjualan seorang diri tanpa adanya bantuan dari pihak keluarga. Demikian Justina yang dapat saya laporkan. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih informasinya dari Kandis Mayanti, jurnalis Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.